Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apa kabar adik-adikku semuanya? Ya, semua sehat ya? Ustazah juga kawan kita Asyaj, kami semua mendoakan semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Ya, ya rabbal alamin. Adik Asyaj, macam mana hari ini? Macam mana kabar Asyaj hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sehat jasadnya. Bagaimana keadaan jiwanya, hatinya? Tak tahu. Bahasa tubuh menunjukkan bahawa adik Asyaj sekarang tengah ada masalah. Betul ke? Okey, kalau ada masalah, cakap Alhamdulillah ala kulli halin. Cakap Alhamdulillah ala kulli. Alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah adik-adik semuanya. Ya. Doakan ya sahabat kita Asyaj konsisten terus istiqamah sentiasa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk bercerita tentang hadis qudsi. Asyaj, hari ini hadis qudsi yang berapa sayang? 11. Oh, yang ke-11 ya? Oh iya, yang ke-11. Masya Allah. Tak sangka ya. Yang ke-11. Apa tajuk hari ini? Anak Adam melupakan umurnya. Anak Adam melupakan umurnya. Anak Adam ini siapa maksudnya? Qabil Habil ke? Bukan. Terus? Nabi Daud. Nabi Daud? Anak Adam takkan Nabi Daud? Bukan. Anak keturunan. Okey. Siapa tadi? Nabi Daud. Anak keturunan. Anak keturunan Adam. Itu namanya anak Adam, Banu Adam. Okey. Adik Asyaj siap untuk membacakan kisahnya? Yap. Siap. Alhamdulillah. Tolong bacakan dengan sebaik-baik pembacaan dan kawan-kawan semua akan belajar untuk menjadi pendengar yang setia. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadits kursi ke-11. Anak Adam melupakan umurnya. Pelan-pelan. Allah berfirman dalam hadits kursi yang berbunyi, wa nusiya Adamu fa nusiyat zurriyatuhu wa khati'a Adamu fa khati'at zurriyatuhu, yang bermaksud Adam lupa maka anak keturunannya juga ikut lupa. Adam berbuat dosa maka anak keturunannya pun juga berbuat dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kawan-kawan, suatu ketika Adam meminta kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya keturunannya dari golongan para nabi. Allah pun memperlihatkan padanya sesuai permintaannya. Lalu kepadanya diperlihatkan seorang lelaki. Adam pun bertanya, siapakah dia, wahai Tuhanku? Allah pun menjawab, dia adalah anakmu, Daud. Adam bertanya, berapakah umurnya? Allah pun menjawab lagi, 40 tahun. Adam bertanya, dan berapakah umurku? Allah menjawab, 1000 tahun. Adam pun berkata lagi, aku telah memberikan kepadanya umurku 60 tahun. Ucapan Adam itu dicatat dan disaksikan oleh para malaikat. Ketika sakaratul maut menjemputnya, Adam berkata, umurku tersisa 60 tahun lagi. Para malaikat pun berkata kepada anakmu Daud,
Adam lalu mengingkari hal itu, maka anak keturunannya juga berbuat ingkar. Adam lupa, maka anak keturunannya pun ikut lupa. Adam berbuat kesalahan, maka anak keturunannya juga berbuat kesalahan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pelajaran hadis. Kawan-kawan, dari hadis kursi ini kita dapat belajar bahawa umur manusia merupakan modal manusia yang paling penting. Kerana itu, jangan sia-siakan umurmu, sebab kelak Allah akan menanyakannya. Umurmu dipergunakan untuk apa saja. Tamam. Okey. Baik. Nak tanya ni, Asyas baca tadi boleh faham ke tak? Faham? Oh, faham. Kawan-kawan macam mana? Dengar bacaan cerita kawan kita Asyas tadi, kawan-kawan semuanya faham ke tidak? Faham ya? Okey, biar lebih faham lagi, maka di sini umurnya Asyas ni akan mengulas cerita ini ya, supaya lebih faham lagi ya. Okey, adik-adik sekalian, jadi tajuk perbincangan kita pada malam hari ini adalah hadis qudsi tentang anak keturunan Adam yang melupakan umurnya. Bukan anak keturunan Adam yang melupakan umurnya. Nanti baru anaknya ikut anak Adamnya. Jadi tajuknya adalah Adam melupakan umurnya, ya, mengingkari, melupakan. Okey. Dalam hadis qudsi, ya, Allah tu berfirman begini adik-adik sekalian. Wa nusiya Adamu fanasiyat dzurriyyatuhu. Kemudian wa khati'a Adamu wa khati'at dzurriyyatuhu. Jika Adam itu lupa, maka anak keturunannya pun lupa. Jika Adam itu berbuat dosa, maka anak keturunannya juga berbuat dosa. Pertanyaannya, Asyas anak keturunan siapa? Nabi Adam. Adam lupa ke tak? Adam lupa ke tak? Lupa. Adik Asyas lupa ke tak? Mesti lupa. Tapi adik keturunannya Mongol. Keturunan Mongol? Oh, iya, sama keturunan Mongol pun akan masuk keturunannya Adam kan. Nabi Nuh itu kan punya 3 anak ya. Yafis, Ham sama Sam. Yang Yafis ayahanda kepada Mongol, tapi dia tetap anak keturunannya siapa? Nabi Ada. Kulit putih. Dari mana dia punya keturunan Mongol? Tahu dari mana? Atuk bagi tahu. Atuk bagi tahu. Okey. Daripada Mongol yang serang kampung Indonesia tu. Oh, Mongol yang menyerang Jawa. Lepas tu masuk Islam. Keturunannya Ini ada keturunannya. Kawan kita Asyas ini keturunan Mongolia. Ya. Ya, dari belah atuk dia. Okey, baik. ni perempuan Mongol juga ni. Okey, baiklah. Jadi adik-adik semuanya, Ustazah nak cerita. Satu ketika dulu, ya, Nabi Adam alaihissalam pernah meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan anak keturunannya. Maka diusaplah belakangnya Adam ini, maka keluarlah, maksudnya Allah perlihatkanlah gambaran-gambaran tentang anak keturunannya itu. Lalu Allah melihat ada satu di antara anak keturunan itu yang bercahaya begitu. Maka Adam bertanya, siapa dia? Maka Allah menjawab, itu adalah Daud alaihissalam, ya. Kemudian Adam bertanya, berapa umur dia? 40 tahun. Berapa umurku? 1000 tahun. Baiklah, aku berikan 60 umurku, ya, kepada keturunanku namanya Daud, agar umurnya genap 100 tahun. Okey. Maka kata Allah, tak boleh macam itu. Ya, kalau engkau nak bagi umurmu,
maka kena ada catatan. Maka dicatatlah ya perbincangan Adam itu oleh malaikat supaya Adam tidak memungkiri atau mengingkari apa yang telah diucapkan. Maka Adam pun memberikan 60 tahun umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. So dari 1000 ditolak 60 menjadi 1060 jadi 1000. Jadi 940 tahun. Jadi umur Adam berbaki 940 tahun. Ya, maka satu ketika Adam sakaratul maut, ya, sakit ternat menuju kematiannya. Malaikat datang. Lalu malaikat hendak mencabut nyawa. Kata Adam alaihissalam, kenapa engkau datang hendak menyabut nyawaku? Bukankah umurku 1000 tahun? Aku masih ada baki 60 tahun. Maka malaikat mengatakan, engkau lupa ke bahwa engkau telah memberikan 60 tahun umurmu untuk siapa? Untuk anak keturunanmu yang bernama Daud alaihissalam itu. Okey. Kemudian Adam mengatakan, aku tak bagi. Maka malaikat pun menunjukkan catatan pemberian, ya, transaksi pemberian umur itu kepada Adam alaihissalam, diberikan pada Adam alaihissalam. So akhirnya Nabi Adam tidak boleh ingkar kerana apa yang diberikan telah pun dicatatnya oleh malaikat. Akhirnya Adam tak dapat mengingkari perkara itu, mula-mula mengingkari. Nah, dari sinilah sejarah pertama kali pengingkaran berlaku di dunia, bahwa selepas Adam mengingkari perkara itu, mungkin ya akan perjanjiannya yang memberikan umur 60 tahun untuk anak cucunya yang bernama Daud alaihissalam itu, maka sekarang anak keturunannya juga ikut mengingkari. Jadi kalau Adam lupa, anak cucunya, anak keturunannya pun ikut lupa. Ya, kesan lupa itu melakukan dosa. Maka ketika Adam melanggar perintah Allah, melakukan tindakan yang menyelisihi perintah larangan Allah, maka anak keturunan Adam pun sama, berbuat dosa dan berbuat dosa dan melupakan perintah atau larangan Allah, dan semua itu sudah tercatat ya. Jadi adik-adik sekalian, bahwa apa yang akan dibincangkan dalam hadis qudsi yang ke-11 adalah tentang masalah umur manusia. Betapa pentingnya umur manusia. Umur manusia itu adalah harta pegangan, ya, yang boleh kita kembangkan untuk mendapatkan keberkatan melalui amal soleh. Maka umur itu akan ditanyakan nanti, ya, digunakan untuk apa, ya, diarahkan ke mana, mencari ridha Allah ke tidak, itu akan dipertanyakan. Okey, itulah penjelasan daripada Ummu Ashaj untuk adik-adik sekalian yang mengikut cerita Ashaj, sambil Ustazah gabungkan dengan bacaan-bacaan Ustazah yang lain. Dalam hadis qudsi riwayatnya bukan Tirmizi tapi riwayat Imam Ahmad, ya, pandai Pak, Imam Ahmad bin Hanbal. Okey, sekarang kita buka sesi dialog ya antara Ummu Ashaj dengan anak namanya Ashaj. Okey, adik Ashaj, pertama yang Umi hendak tanyakan adalah, kenapa ya Adam memilih Nabi Daud untuk ditambahkan umurnya? Tak tahu dia. Sebab ketika Allah perlihatkan anak keturunan Adam, ada yang percaya. Sebab ketika Allah perlihatkan anak keturunan Adam dari kalangan para nabi itu, ada satu nabi yang bercahaya. Dan itu kan salah satu para nabi yang percaya. Kenapa yang nabi lain tak percaya? Ya, wallahu alam, itu dalam riwayat Imam Ahmad lah. Mungkin sebagai tanda di situ untuk menarik perhatian Nabi siapa? Nabi Adam. Ada yang menarik perhatian Nabi Adam, yaitu cahaya itu. Dan ternyata ketika ditanyakan, memang itulah Nabi yang umurnya paling pendek. Berapa umurnya Nabi Daud? Di sini tadi ditanyakan berapa umur?
40 tahun. Umur Nabi Daud 40 tahun saja. Lepas tu kan Allah menjawab 40 tahun umurnya. Lepas tu dibagilah 60 tahun supaya genap Supaya genap jadi 100 tahun. 100 tahun. Yang malam semalam kita bincang Nabi Ayub, umurnya ketika sehat berapa tahun? 70 tahun. 70. Sakitnya berapa tahun? 18 tahun. 70 campur 18, 80 lah 88. umurnya 88. Okey. Nabi Daud 40. Maka kesian Nabi Adam itu, maka dibagilah umurnya. Sebab apa? Umurnya Adam itu banyak. Berapa umurnya? 1000 tahun. 1000. Kalau 1000 ditolak, Nuh lagi banyak umur dia. lebih kurang 950 tahun dia berdakwah. Dekat-dekat 1000 juga hampir. Nabi Nuh. Okey adik, kalau umur Nabi Adam 1000 tahun, terus ditolak 60 tahun, jadi berapa bagi? Jadi baki apa tadi? Kalau umur Nabi Adam itu 1000 tahun, terus dikasihkan ke Nabi Daud 60 tahun, maknanya 1000 tahun ditolak 60 tahun jadi berapa? Ni. Nah, 940 tahun. 940 tahun. Maknanya pada umur berapakah Nabi Adam didatangi malaikat untuk dicabut nyawanya? 940 tahun. Pada umur itu berlakulah pengingkaran pertama. Nabi Adam mengingkari janjinya. Karena itu setiap perjanjian perlu untuk catat. Beli tanah pun dicatat, hutang pun dicatat, sampai menulis belajar pun kena dicatat. Pernah tak Imam Al-Bukhari itu nak tunjukkan catatannya pada gurunya supaya gurunya tidak mengingkari karena gurunya lupa. Karena itu pada ketika umurnya Adam alaihissalam 940 tahun, kedatangan malaikat, disitulah berlaku peristiwa pengingkaran. Nabi Adam ternyata Lupa, tapi salah. Dia kan tak salah pasal dia lupa. Sekejap dulu. Nabi Adam lupa. Karena lupa dia akhirnya Dibuat pengingkaran. Dan pengingkaran itu termasuk dosa kata dosa. Coba lihat di sini. Kalau orang sudah lupa, hujungnya dia akan dosa. Buat salah, dosa. Okey, sekarang kalau Nabi Adam lupa, selepas itu anak keturunannya pun akan lupa. Jika Nabi Adam ingkar, anak keturunannya pun akan ingkar. Jika Adam berbuat kesalahan, anak Adam pun berlaku kesalahan. Sekarang pertanyaannya, ya, kalau orang itu berbuat salah disebabkan kerana apa? Orang berbuat salah ini, berbuat dosa ini karena apa? Karena lupa. Orang kalau lupa disebabkan kerana apa? Orang lupa disebabkan kerana hasutan syaitan. Karena syaitan melupakannya. Okey, pertama kita hendak mencari bukti. Betulkah orang berbuat dosa itu, berbuat silap itu karena dia lupa? Pernah dengar tak doa yang sering dipanjatkan ketika dalam keadaan apa saja? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami karena kami lupa. Yang lupa itu boleh membawa kepada kesalahan, dan kesalahan itu membawa pada dosa. Okey, Adam lupa tak? Adam lupa. Coba bagi dalil kawan-kawan, di mana Adam lupa itu dalam surah Tohanya. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Dia lupa. Ya, lupa atas larangan Allah untuk memakan bakhuldi. Disebabkan kerana dia kurang tidak ada azam. Dan biasanya hilangnya azam itu disebabkan karena syaitan. Jadi orang lupa itu kerana ingatannya dicuri oleh syaitan. Coba adik buktikan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, betul ke bahwa orang lupa itu ingatannya dicuri oleh syaitan?
tentang kisah Nabi Musa bersama Zunnun Al-Masri. Ketika Zunnun Al-Masri membawa ikan, lalu ikannya loncat ke lautan, tiba-tiba nak ingatkan Nabi Musa, dia lupa. Okey, coba bacakan ayatnya. Falamma jawaza falamma jawaza qala li fatahu atina wada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba qala ara'aita idza awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asyaitanu an azkura wattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Jadi Zunnun Al-Masri katanya, wahai Nabi Musa, saya lupa nak bagi tahu awak, ya, yang ikan kita telah melompat ke lautan dan tidak ada yang melupakan aku untuk mengingatkannya kepadamu, melainkan kerana syaitan telah melupakanku. Jadi ada pelajaran di sini adik-adik. Orang kalau buat silap itu karena dia lupa. Nah, orang itu lupa karena dia dicuri ingatannya oleh syaitan. Maka wajib bagi kita untuk berlindung diri kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Coba bagaimana cara kita nak berlindung diri? Bismillahirrahmanirrahim. Salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Jadi sekarang ada di mana-mana ada syaitan kan? Baca tu hadis tu apa tu, baca ayat kursi. Baca ayat kursi, ya, ayat kursi. Kalau syaitan boleh pergi karena dilempar oleh kursi kan? Kalau manusia yang jahat dilempar kursi tak lari-lari. Atuknya di laut syaitan. Okey, baik. Adik-adik sekalian, ya, tentang hadis ini kita dah buat dialog, ya, perbincangan dengan sahabat kita Asyir At-Taqi. Jadi pelajaran di sini yang paling penting adalah tentang umur. Betapa penting umur itu, Dek, sampai Nabi Adam bagi umurnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Sekarang berapa umur adik? Umur adik 11. 10 ya? Masuk 11 ya? Masuk 11. Sekarang umur adik masuk 11 tahun ya? 11, Masya Allah. Adik tahu berapa umur adik? Tahu. Berapa? 11. Tak, sekarang ini adik masuk pada umur yang ke-11. Adik tahu jumlah umur adik sampai ajal menjemput adik? Tak tahu kan? Tapi para Nabi tahu ya? Nabi tahu umurnya masing-masing ya? Tapi tak tahu timingnya bila. Nabi Adam tahu umurnya 1000 tahun tapi tak tahu bilanya. Mana ada orang boleh macam masa itu kira tak ada kira lah ya. Kan? Jadi adik ingin tahu tak umur adik berapa? Umur adik itu berapa? Nabi berkata rata-rata umur manusia itu, ya, mencapai 60 sehingga 70 tahun. Pas itu meninggal. Kata ada orang yang umurnya rata-rata maknanya ada sedikit yang boleh sampai melalui umur 80, 90, 100, 120, 130, ada yang 150. Ya, ada yang segitu. Ada yang masih bayi dah meninggal. Ya. Jadi kalau adik ikutkan umur rata-rata manusia 63 tahun ya, ikut nomor Nabi ya, mananya adik masih berbaki berapa nih? Ada sekitar 50 tahun lagi. Tapi jangan-jangan sudah kiamat nanti, tak tahu kan? Betul. Okey, adik sekalian, Ustazah tak tahu umur adik berapa sekarang, tapi yang jelas kita tak tahu umur kita berapa kalau ikutkan kebiasaan kita melihat atuk nenek kita umur 60 itu sudah penat, sudah letih, sudah sakit-sakitan kan? Ya. Siapa? 65 tahun. 60 tahun. Kan? Dah tua dah. Itu yang banyak kena diingatkan kalau sudah berumur 60, 63, kena diingatkan karena itu sudah dekat dengan kematian. Jangan terus
menonjolkan keawet mudaannya. Nanti lupa malaikat datang, dia kata, aku masih sehat, aku masih segar, aku masih ceria. Ada teori yang ada orang semakin tu semakin sehat, semakin cantik. Itu salah teori itu. Mestilah macam kereta, semakin tua semakin banyak masalah. Walaupun tidak bermasalah ketika dijaga. Kalau ajal sudah datang, ya datang. Tak tengok dia tua ke, muda ke, sehat ke, sakit ke, kaya ke, miskin ke, lapar ke, kenyang ke, ya, presiden ke, rakyat ke, raja ke, hamba ke. Malaysia. Iya, makanya bagi tahu raja ke, hamba ke, presiden ke, rakyat ke, tetap mereka akan mengalami kematian. Apa yang paling penting adalah gunakan umur kita untuk melakukan ketaatan, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itulah takwa. Sebaik-baik bekal adalah Takwa. watazawwadu Watawazawadu fa innal khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Okey, sekarang kesempatan untuk adik Asyaj membuat ringkasan hikmah daripada pelajaran hadis qudsi yang ke-11. Sekalian ditutup dengan doa kafaratul majlis, ya. Satu je lah, kita jangan kira misalnya kita masih kecil, kita rasa umur kita masih panjang, masih banyak lagi umur kita, masih ada kesempatan. Atau banyak sekarang ni anak-anak yang sukakan dunia pasal dia kira umur macam diorang tu masih tahan lama lagi pasal diorang kan masih kecil misalnya. Tapi ada juga anak kecil yang masih kecil lagi dah meninggal. Itulah yang kalau bayi ni masa dia kecil-kecil lah mulai meninggal, tak tahunya Allah cabut, tak tahu kebiasaannya pun tak bagus. Macam yang masa tu yang matinya menyanyi, matinya main game, matinya bermain, kan? Jadi kita yang perlu kita petik ni, jangan melupakan umur. Gunakan umur untuk bertakwa, beriman pada Allah. Itu jelah. Itu saja. Okey, terima kasih. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.